belajar biologi yuk. Kali ini saya akan bahas mengenai penyimpangan hukum Mendel. Apa itu penyimpangan hukum Mendel? Sebelum saya bahas, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, penyimpangan hukum Mendel dikatakan penyimpangan karena terjadi sedikit perbedaan hasil dari fenotip maupun rasio fenotipnya dari hukum Mendel yang sebelumnya sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, untuk penyimpangan hukum Mendel ini, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel ada 5, yaitu ada atafisme, kriptomeri, polimeri, epistasis hipostasis, dan gen komplementer. Untuk kali ini saya akan bahas dulu mengenai atafisme. Apa itu atafisme? Atafisme adalah interaksi beberapa pasangan gen. Jadi atafisme ini terjadi pada pial ayam ya, atau jengger ayam. Jadi ayam itu di atas kepalanya itu ada semacam jengger namanya ya, atau pial. Nah, untuk jengger ayam ini ada 4 macam. Yang pertama rose atau berbentuk mawar atau bergerigi. Yang kedua pea berbentuk ercis atau biji. Kemudian walnut seperti sumpel. Kemudian single seperti bilah ya. Nah, untuk genotipnya coba perhatikan sini ya. Pada rose ini R besar garis P kecil ini saya tulis garis di sini, artinya bisa R besar bisa R kecil ya diisi. Hasilnya adalah rose. Sedangkan yang ini sama ya, R kecil P besar garis artinya bisa P besar bisa P kecil, hasilnya P. Jadi di sini ya, kalau R-nya yang besar, hasilnya adalah rose. Kalau P-nya yang besar, hasilnya ada P. Nah, sekarang interaksi antara rose dan P, yaitu R-nya besar dan P-nya besar, akan menghasilkan walnut atau sumpel. Dan ketika semuanya resesif, R kecil, P kecil, hasilnya adalah single. Jadi di sini, gen yang berdiri sendiri adalah rose ya, R besar, kemudian P besar. Ketika mereka berinteraksi ya, interaksi pasangan gen, jadi R besar P besar, walnut ini adalah hasil dari interaksi 2 gen yang berdiri sendiri ya. Oke. Nah, kemudian untuk single ini adalah interaksi 2 gen yang resesif. Jelas ya? Nah, coba kita perhatikan persilangannya ya. Coba ini rose disilangkan dengan P ya, R besar, P kecil, dan R kecil, P besar. Gametnya ini ada R besar, P kecil, dan ini R kecil, P besar. Hasilnya F1-nya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Jadi hasilnya walnut. Hasilnya 100% walnut. Nah, coba perhatikan di sini letak penyimpangannya ya. Kalau pada hukum Mendel yang kemarin ya, misalnya saya kasih contoh ya, tinggi hitam misalnya, T besar, H besar dengan pendek putih misalnya. Oke. Ini tinggi hitam dan ini pendek putih. Nanti hasil anaknya, ini parentalnya, hasil anaknya nanti adalah T besar T kecil, H besar H kecil. Ini juga 100% tinggi hitam gitu ya. Nah, ini 100%. Pada hukum Mendel yang kita bahas sebelumnya, pada F1-nya 100% fenotipnya sama dengan induknya yang satu ini ya, yang dominan. 100% sama dengan induk yang dominan. Sedangkan pada atafisme ini F1-nya 100% tidak sama dengan induk yang ini maupun yang ini ya. Jadi dia menghasilkan fenotip yang baru ya. Jadi
Di sini ya letak perbedaannya dengan hukum Mendel gitu ya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang coba apabila F1 disilangkan dengan F1. Kita lihat hasilnya ya. R besar, R kecil, P besar, P kecil ya. Sama-sama walnut ya. Sama-sama walnut. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Walnut. Walnut. Oke, gametnya. Ini ada R besar, P besar. Kemudian ada R besar, P kecil. R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Ini sama ya. Oke. Oke. Kita masukkan F2-nya ya, ini ya. F2-nya. Ke dalam tabel diagram, ke dalam tabel papan catur namanya ya. Masukkan di sini. Oke. Ini juga sama. Nah, baiklah. Sekarang kita coba isi ya di sini. Ini dengan ini hasilnya. R besar, P besar, P besar. Ini R besar, P besar, P kecil. Ini R besar, R kecil, P besar, P besar. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Yang ini R besar, P besar, P kecil. Ini R besar, P kecil, P kecil. Ini R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Ini R besar, R kecil, P besar, P besar. Ya, ini R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini R kecil, P besar, P besar. R kecil, P besar, P kecil. Kemudian R besar, R kecil, P besar, P kecil. R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Kemudian R kecil, P besar, P kecil. Dan R kecil, P kecil, P kecil. Oke. Yang ini apa? Walnut ya. Kalau R-nya besar, P-nya juga besar, walnut. Oke, kita isi di sini walnut. Ini juga walnut. Ya. Ini juga sama walnut. Oke. Yang ini juga walnut. Selanjutnya ini juga walnut. Yang ini rose ya. Yang ini walnut juga. Walnut. Ini rose. Ini walnut lagi. Kemudian ini walnut juga. Ini pea. Lalu ini pea juga. Ini walnut lagi. Kemudian ini walnut. Oh, ini rose ini ya. Ini rose. Ini rose. Ini pea. Dan yang ini single. Nah, kita perhatikan ya rasio fenotipnya. Rasio fenotip. Yang pertama walnut, kemudian berbanding rose, berbanding pea, berbanding single. Nah, kita hitung ya. Walnut ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9.
kemudian rows, 1, 2, 3, P, 1, 2, 3 juga, dan single 1 ya. Nah, hasilnya adalah 9, 3, 3, 1. Baiklah, sekarang kita coba tes cross ya. Apa itu tes cross? Tes cross adalah menyilangkan antara F1 dengan yang resesifnya ya. Baiklah, kita coba ya. Kita coba tes cross dulu. Tes cross. Oke, parentalnya F1-nya tadi R besar, R kecil, P besar, P kecil ya, walnut. Kemudian disilangkan dengan yang resesifnya semuanya kecil ya, R kecil, P kecil, P kecil, single. Gametnya yang ini jadinya R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Yang ini R kecil, P kecil. Filialnya ini hasilnya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Yang ini R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Yang ini R kecil, P besar, P kecil. Dan yang terakhir R kecil, P kecil, P kecil. Oke. Kita lihat hasilnya ya. Yang ini walnut ya, walnut. Kemudian yang ini rose, R-nya saja yang besar. Yang ini P. Dan yang ini single. Oke, jadi rasio fenotipnya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Jelas ya? Baiklah, sampai di sini dulu materi kita mengenai atavisme atau pial ayam atau jengger ayam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.